lagi, tapi sebetulnya tujuannya kan ke Bapeda, dan dari Bapeda terus ke sini kan. Tapi ternyata waktunya juga nggak cukup beberapa poin sudah ditangkap tadi bahwa memang di sini ada permasalahan itu yang memang selalu dibicarakan setiap pleno Sanggau Buana gitu bukan jaya. Selalu mereka ingin ke sini, saya bilang ke sini itu mau ngapain, dia bilang lihat aja dulu di peta lahannya gini-gini. Tapi nggak apa-apa, ternyata informasinya sudah nyampe juga kepada mereka. Dan kita tidak kenal dengan advokat kan. Termasuk di sini juga ada rekan-rekannya kan aktif tujuan. Hanya mungkin tadi yang kata kunci mata air ada 150 mungkin itu salah satu kata kunci yang memang harus ditangkap oleh mereka. Karena konon kabarnya Pak Peda juga punya program Pak itu. Makanya informasi itu kepada saya kan saya punya program tentang Sanggau Buana proses ingin ditanggapi oleh mereka katanya nanti programnya. Ya silahkan paparkan nanti kita lihat. Nah, jadi hari ini itu kami ingin datang ke Pak Peda ingin melihat program apa sih. Syukur-syukur saya yakin sekarang dengan Pak Lurah gitu ya, dengan konsep ya, atau mungkin ide Pak Lurah yang dikembangkan kan lebih bagus lagi gitu ya. Karena judulnya tadi sudah bagus bahwa hutan atau kejo tapi kejo itu satu kata kunci kalau gunanya. Mungkin dari teman-teman saya kira nggak usah terlalu banyak lewat intinya udah kalau anda akan dengan apa udah cukup pikiran. Maka dikondisikan ke yang sudah ada berarti. Saya Yogantara Pak, salah satu saja dari 24 anggota yang berasal dari pemerintah Simburi Oke. Kami melihat di sisi Citarum Pak di Hulu kebetulan dan kebanyakan dari kami kebetulan juga dari penggiat lingkungan Pak Sekcam, Pak Kades, Kang Ino. Bahagia sekali hari ini kita bisa silaturahim. Pasti banyak manfaatnya. Qadarullah. Pada hari ini kita sebelum ke Bapeda yang tadi disampaikan mereka punya konsep pengembangan Sanggau Buana, penataan Sanggau Buana atau konservasi Sanggau Buana. Dan sebelum ke sana justru bagian bisa Cimpuri desa terpak sareng Pak. Jadi first hand information, jadi informasinya sahih pemihadis. Jadi kita ingin mendorong saja bahwa pertama apa yang sudah dicoba dikembangkan tadi saya tertarik juga sebenarnya dengan Perdes tata ruang ini rada out of the box saya kira yaitu mendahului itu saya kira nanti kita ingin tertarik juga terkait dengan itu karena basisnya kan adalah konservasi sumber daya alam jadi mengembangkan ekonomi yang berbasis alam tidak merusak lingkungan dan menurut pendapat saya itu adalah potensi kena teras dipilari Pak Lurah. Jadi lingkungan sareng ekonomi salarasna teu jaya. Tinggal kreativitas kita. Lupina delepat Allah nyebatkeun urang sebagai khalifatul ardi. Didinya panggil urang ditantang. Tapi yang berikutnya saya dengar tadi 157 mata air kan barangkali nanti juga teman-teman numpeng tepang. Karena Sanggau Buana ini seperti kata Pak Rohiman, Pak Yaya itu sudah sering dibahas sebetulnya dalam rekomendasi kita karena teman-teman dari Karawang, Pak Hendro yang dari NGO-nya Pak Nudi dari pemerintah daerah sering menyampaikan ini Sanggau Buana kumaha ieu leuweungna deukeut tidinya tapi kalau kemarau kita cairnya dikirim di kota. Nah, barangkali sebetulnya apa yang terjadi kan ini yang barangkali juga perlu menjadi informasi bagi kami sehingga ketika membahas itu betul-betul menghasilkan rekomendasi yang solutif kan kunaun dugi kaki itu ada apa sebetulnya di hulu di catchment area tadi ada istilah forestasi pembalakan ini barangkali adalah problem-problem yang perlu kita sikapi bersama secara solutif nantinya Pak Lurah, Pak Sekcam. Karena kami di TKPSDA kata Pak Jaya tadi kita bukan eksekutor kan, namun kita membuat blade, membuat master plan kegiatan-kegiatan di Wira Sungai Citarum. Yang eksekutornya bisa siapa saja nanti. Nanti kalau dalam dokumen itu ada matrik sahabat yang terlibat misalnya LHK dinas kehutanan kan. Tapi dokumen ini menjadi dokumen acuan bersama kan? Bukan saja dari PUPR.
Jadi untuk sementara saya kira karena waktu, tapi terima sekali Pak Kades, Pak Lurah sudah memberikan informasi kan Ino, support banget kegiatannya. Saya tahu berapa ya, ada teman-teman dari Cigentis yang ikut pameran di Citarum Fair dulu. Saya tidak ingat, tapi waktu itu disupport oleh orang Belanda kalau salah, kalau masih ingat. Oh iya. Ada kegiatan itu, saya dulu mengadakan event Citarum Fair itu dari Cigentis itu sudah ada 2010-2011. Tapi intinya support Kang Ino teraskan kegiatan anak, apa yang bisa kita bantu dari sisi lain barangkali nanti kita bisa diskusi. Sementara dari saya begitu, jadi alhamdulillah Pak Jaya kita bisa dapat informasi sekilas bisa kita tangkap. Bahagia sekali saya mendengar Pak Lurah sudah mengembangkan konsep-konsep ekonomi yang berbasis lingkungan. Yakin Pak, pasti ada rezekinya tanpa merusak lingkungan, insya Allah. Amin. Maka barangkali teman-teman yang lain. Sama dengan Pak Yoga, siapa dari unsur NGO. Jadi pada prinsipnya bukan kemana lokasi yang mau dituju. Saya pikir dengan koordinasi saja bisa cukup baik ya. Apalagi penyampaiannya kan dari tokoh kunci, baik Maka dan Skandino. Jadi kita mencoba meramu mengintegrasikan program yang ada. Nah, betul. Nanti terlepas siapa yang melaksanakan, tentunya kewenangannya kan ada di pihak masing-masing. Ya. Kan Sangga Buana ini ada di otoritasnya di kehutanan ya? Iya, Perum Perhutani. Perum Perhutani. Nah, maka kebetulan di TKPSP juga kan ada unsur perhutaninya. Anggotanya. Jadi makanya kita akan coba mengintegrasikan apa yang menjadi rekomendasi Pak Kades, Kang Ino dan Pemda Karawang, agar apa yang diharapkan itu memang berhasil. Nanti kita akan coba meramu mengintegrasikan apa yang menjadi solusi khususnya bagi pelestarian sumber daya air. Namun ada yang menarik terkait isu Sangga Buana ini kan memang di satu sisi saya memang apresiasi terkait dengan vegetasi Sangga Buana, apalagi dengan 153 mata air. Tapi di sisi lain persoalannya memang sumber daya air bagi warga sendiri pun sangat kekurangan. Itu yang perlu dikaji. Gitu. Apakah memang betul isu Sangga Buana dengan dari hasil pertambangannya dan lain sebagainya sehingga berdampak terhadap persoalan sumber daya air. Gitu. Nah ini juga yang perlu dikaji sehingga menjadi sebuah solusi bagaimana pelestarian sumber daya air ke depannya. Itu mungkin dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi mata air 157 minimal yang pada saat kemarau mata air. Di luar itu mungkin ada pada saat hujan ada faktor air yang memang periksa baru bisa menghasilkan air. Hemat saya kalau memang itu mata air yang di luar di 157 itu berada di wilayah-wilayah atau di kawasan yang dimiliki oleh masyarakat, ini bagaimana desa bisa memproteksi itu agar tidak jatuh ke tangan atau dijerumuskan ikan. Di program pemerintah Jawa Barat ada program waktu itu dibeli oleh pemerintah, kemudian catchment airnya dilindungi sehingga air tetap ada. Yang sampai nanti mata air menjadi hilang dan akan merugikan masyarakat. Jadi mungkin perlu didata lagi. Selebihnya itu sudah ada di lahan milik siapa. Yang kedua juga tentang status hutan di Sangga Buana. Kita sudah beberapa kali memberikan rekomendasi dari TKPSDA agar mendorong menjadi hutan lindung yang tidak sembarang orang masuk kalau sudah dilindungan. Dan karena di statusnya kalau di sana kalau sudah hutan lindung jangankan pohon-pohonan gitu. Binatang di sana pun harus dilindungi, tidak bisa sembarangan jadi kami dari TKPS sudah beberapa kali memberikan rekomendasi agar itu tetap ditingkatkan statusnya sehingga menjadi dilindungi. Itu mungkin yang kami sampaikan dan kami mendukung tadi untuk pelestarian dari segi konservasi. Kalaupun ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada kita bisa. Tapi
di luar pertemuan ini bisa dikontak nanti kepada kami, kirimkan kepada sekalian, dikirimkan apa yang menjadi program sehingga kita bisa kuatkan di dalam rekomendasi. Tadi disinergikan dengan yang program dari kabupaten juga dari provinsi dan pusat. Terima kasih. Nama saya Lutfi Ardian, sama dari aktivis juga. Ada 3 hal yang selalu ingin saya kaitkan begitu ya, antara air, antara hidrologi sama hidrogeologi. Jadi kalau kita misalnya ada masalah air dengan Citarum, dengan aliran, saya kira itu ada hubungan dengan keterkaitan regional, Pak. Gitu. Bukan hanya kita bicara di situ, tapi ketika bicara itu hidrogeologi yang di sana, mungkin benar apa yang disampaikan Kang Inong, bahwa kita harus melindungi paling tidak di sekitar itu, gitu, di pusat itu. Karena kita kan dari dulu punya sebuah sistem yang sudah mandiri, bahwa di atas itu ada tata wilayah kegunungan gitu, misalnya ini tutupan, kemudian larangan, bawah dahun, segala macam itu juga harus dipakai kembali. Dan jangan lupa Kang Inong, saya kira harus juga menjalin kerjasama dengan wilayah lain, karena kita tidak bisa bicara hanya ngomong Karawang. Ini juga hubungannya dengan tata ruang. Hubungannya dengan bukan hanya tata ruang wilayah kabupaten, tetapi rencana detail tata ruang kecamatan, termasuk sampai desa, bahkan sampai RW sekalipun ini harus disampaikan. Karena dari dulu saya ingat sekali bertahun-tahun yang lalu kebijakan sungai itu, kebijakan air itu selalu one river basin, one plan, one integrated management dari dulu jadi nggak bisa kita ngomong ke lokalan gitu, lokalisasi di situ, hanya lokal konten di situ, hanya lokal saja yang kita bicarakan. Tetap kita menjalin, bahkan saya sangat khawatir dengan kondisi sekarang, Kang Inong, bahwa di nun jauh di Girang, di Hulu, di Cianjur itu kan banyak rencana ya Pak ya. Di sana juga ada tempat pembuangan sampah yang 100 hektar, ada puncak 2 yang sedemikian, sekarang pembangunan udah luar biasa. Saya kira itu ada dampaknya ke arah utara. Makanya tadi tidak bisa bicara hanya Karawang saja, kita harus membicarakan regional dengan yang lain. Dan secara khusus mungkin antar LSM, antar NGO kita juga harus menjalin dengan cara kita. Biarkan pemerintah dengan caranya, kita juga punya cara sendiri. Karena walaupun kita sering ada perbedaan cara pandang dan cara berbuat lah seperti itu. Itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itu saja dari seputaran di Desa Cinta Buana. Dan kita di Tegalwaru ini, Kecamatan Tegalwaru, kita mendapatkan solusi-solusi terus permasalahan yang perlu kita ramu dan kita memberikan solusi. Bagaimanapun air adalah sumber kehidupan yang perlu dirawat, terutama konservasinya di hutan dan di hulunya, serta mata air kita harus jaga agar kemaslahatan umat dan padi kita lebih baik lagi. Karena memang hutan hijau dan kita ngejo. Terima kasih. Kita ke Bapeda Karawang. Sip. Ini ada rujak jamu ya? Oh, rujak jamu. Nah, ini manisan, Dit. Oh, ini khas Karawang ini. Bukan. Ini kerang. Ini produk Karawang. Karawang. Goyang Karawang ya, teman-teman. Gimana Pak Ustadz? Suasana di Karawang, Tegalwar, Panas. Kayak di Lembang, Dinis ya. Ya oke guys, inilah pejuang-pejuang Citarum. Semoga Citarum tetap harum dan kita berjuang untuk kemajuan Citarum. Hebat. Itu gunung apa itu? Sangga Buana bukan? Kang Ju itu Sangga Buana bukan? Iya. Oke lah. Siap, kita tanya-tanya nanti. Kita bikin konten kenalan.